Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal kebijakan yang sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, bahwa regulasi tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Oktober tahun 2024, tepat di masa transisi pemerintahan seperti itu. Dan kemudian ada beberapa hal yang juga sedang dan berprogres dalam konteks penyempurnaan kebijakan ini untuk bisa dilaksanakan sampai pada implementasi di sekolah. Tapi sebelum itu perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi latar belakang dan muatan materi apa yang diatur dalam kebijakan tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, mohon izin untuk Bapak Ibu yang barangkali belum kemudian mendownload atau belum memiliki regulasi tersebut, diperkenankan untuk mendownload Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2024. Bisa melalui barcode ini, bisa juga melalui browsing di JDIH Kementerian, bisa juga browsing di website peraturan.go.id milik pemerintah, agar Bapak Ibu dapat mulai memahami, membaca detail satu persatu apa yang kemudian diatur dalam regulasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan ini lahir atas beberapa latar belakang atau kondisi, bahwa yang pertama, ujian nasional dan uji kesetaraan tidak lagi menjadi syarat kelulusan bagi peserta didik di Indonesia. Sehingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang ijazah dan SHUN sudah tidak lagi relevan. Ini adalah dasar hukum yang terakhir senantiasa kita jadikan rujukan dalam penerbitan ijazah sampai dengan tahun ajaran 2024-2025. Kemudian dalam praktik di lapangan Bapak Ibu sekalian, masih terjadi kasus-kasus pidana di lapangan. Jual beli sisa belangko ijazah, bahkan juga dengan pembuatan ijazah palsu. Bahwa kita juga masih menemukan pendistribusian belangko ijazah itu telat sampai di sekolah dari waktu yang ditentukan. Dan kita lihat sebagian sekolah melakukan penatausahaan itu masih secara manual. Nah, dalam konteks manual ini masih menyisakan atau berpotensi dokumen-dokumen yang kemudian ditata usahakan maupun pencatatan itu rusak dan hilang Bapak Ibu. Yang terakhir, meningkatnya bencana alam di Indonesia seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain itu yang juga berdampak pada keamanan dokumen cetak ijazah maupun buku pencatatan ijazah di sekolah. Nah, beberapa hal lainnya Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus terkait dengan ijazah ini masih sering terjadi dalam tahun-tahun kebelakang. Nah, hal-hal ini yang kemudian mendasari kita untuk berpikir keras menemukan satu langkah inovasi yang terutama adalah bagaimana melindungi hak yang harusnya diterima oleh para peserta didik kita, maupun bagaimana memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru yang berada di sekolah dalam konteks pengelolaan ijazah. Nah, dalam hal regulasi Permendikbud Nomor 58 Tahun 2024 Bapak Ibu, bahwa secara konsepsi kebijakan ini ijazah kali ini adalah ijazah yang berbasis TIK Bapak Ibu. Apa yang kemudian kita sebutkan berbasis TIK itu melalui sistem yang dibentuk oleh kementerian Bapak Ibu. Itu yang kemudian menjadi satu hal prinsip yang menjadi daya pembeda dari kebijakan sebelumnya. Jadi berbasis TIK ini Bapak Ibu, yang pertama adalah mendorong inovasi dalam konteks teknologi. Kemudian juga tujuan utama yang lain adalah efisiensi administrasi sekolah, sehingga Bapak Ibu
guru bisa fokus pada proses pembelajaran. Nah, dari bisnis proses yang nantiasa kita pantau dalam tahun ke tahun, kita menganggap proses pengadministrasian ini cukup menyita waktu Bapak Ibu sekalian, sehingga konsep kebijakan regulasi ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan, khususnya di SMK. Selain itu juga kita memberikan kemudahan akses Bapak Ibu dengan nomor ijazah nasional. Jadi ini menjadi kata kunci daripada kebijakan ini, bahwa akan ada nomor ijazah nasional yang disediakan melalui sistem kementerian Bapak Ibu, yang dapat diakses oleh Bapak Ibu dinas maupun Ibu Bapak guru yang ada di satuan pendidikan. Selain itu juga menjadi kata kunci adalah perlindungan keamanan Bapak Ibu. Jadi dengan adanya nomor ijazah nasional, Bapak Ibu kemudian diharapkan dapat perlindungan keamanan, sehingga kita bisa cari informasi keabsahan validasi ijazah tersebut melalui sistem verifikasi yang disediakan oleh kementerian. Itu dalam konteks untuk melindungi keaslian dan isi dokumen Bapak Ibu, mencegah penyalahgunaan ijazah seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya. Dan yang terakhir juga Bapak Ibu, dengan perkembangan situasi nasional ya, kita juga berharap untuk memitigasi risiko bencana Bapak Ibu bagi wilayah-wilayah yang kemungkinan rentan untuk tetap memiliki dokumen ijazah itu dengan baik. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap tahunnya itu kementerian itu mencetak dan mendistribusikan 9,6 juta belangko ijazah. Itu kepada lulusan SD, SMP, SMA, SMK, paket A, paket B, paket C, maupun SB yang ada di seluruh Indonesia, maupun sekolah-sekolah kita yang ada di luar negeri. Nah, apa yang kemudian diatur dalam Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 Bapak Ibu sekalian, bahwa secara sistematika diatur ada mengenai ijazah, kemudian penatausahaan ijazah dan transkrip nilai, lalu juga ada bab pembaruan ijazah, dan ada bab baru ini mengenai ijazah dari sistem pendidikan luar negeri untuk mengakomodir anak-anak kita yang lulus dari sekolah di luar negeri dan akan melanjutkan pada satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian fotokopi atas ijazah dan transkrip nilai. Kemudian di bab 7 itu adalah surat keterangan dan fotokopi atas ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024 atau 2025. Nah, ini untuk mengakomodir ijazah-ijazah yang memang pada tahun lalu itu sudah terbit, namun belum mengikuti skema sistem yang diatur pada kebijakan kali ini. Kemudian diakhiri dengan ketentuan penutup, dan di lampiran Bapak Ibu itu ada format-format contoh konsep format ijazah dan transkrip nilai, kemudian juga ada format mengenai surat keterangan kesalahan penulisan ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah. Bapak Ibu yang kami banggakan, secara substansi kami akan berikan beberapa hal yang menjadi poin-poin perubahan dari kebijakan ijazah sebelumnya. Nah, dalam konteks definisi Bapak Ibu, dalam regulasi Permendikbudristek 58 2024, bahwa ijazah didefinisikan sebagai dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan non formal. Kemudian ada definisi, ada dokumen yang baru yang diatur dalam regulasi ini adalah transkrip nilai Bapak Ibu. Transkrip nilai adalah dokumen yang memuat informasi tentang mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik selama menempuh pendidikan di satu satuan pendidikan. Kemudian dalam konteks prinsip tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur SMK bahwa penerbitan ijazah pada konsep atau kebijakan ini berprinsip pada validitas, akurasi, dan legalitas. Bahwa validitas itu adalah untuk memastikan keaslian ijazah dan kemudian memeriksa keabsahan kepemilikannya. Dan akurasi adalah prinsip yang untuk memastikan ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam ijazah. Terakhir, prinsip legalitas, prinsip yang digunakan untuk memastikan proses penerbitan ijazah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya soal penerbitan Bapak Ibu sekalian, yang menjadi prinsip kita bersama bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah
menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan satuan pendidikan. Bahwa ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi berdasarkan nomor ijazah nasional yang diterbitkan oleh kementerian. Jadi itu yang menjadi kata kunci, ada nomor ijazah nasional. Nah, secara muatan apa saja yang menjadi isi daripada ijazah kita? Yang pertama adalah nomor ijazah nasional, kemudian nama satuan pendidikan, kemudian yang ketiga ada NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Yang keempat adalah nama lengkap pemilik ijazah, kemudian tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah, lalu NISN atau nomor induk siswa nasional, kemudian ada pernyataan peserta didik dinyatakan lulus, kemudian nomor keputusan penetapan kelulusan, tanggal, bulan, dan tahun kelulusannya, kemudian ada foto pemilik ijazah, tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah, dan yang terakhir ada nama, jabatan, dan tanda tangan kepala satuan pendidikan. Nah, selanjutnya ini adalah format ijazah Bapak Ibu yang kemudian akan nanti kita implementasikan pada tahun ajaran ini. Nah, untuk SMK sendiri Bapak Ibu sekalian, untuk SMK yang menggunakan kurikulum 13 itu ada informasi mengenai program keahlian dan kompetensi keahlian. Sedangkan untuk SMK yang menggunakan kurikulum Merdeka ada informasi mengenai program keahlian dan konsentrasi keahlian. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini tadi adalah apa saja yang kemudian menjadi muatan atau isi daripada transkrip nilai. Nah, paling sedikit memuat ada nomor transkrip nilai, kemudian ada nama satuan pendidikan, ada PSN, nama lengkap pemilik transkrip, kemudian tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip nilai, ada NISN atau nomor induk siswa nasional, nomor ijazah nasional, lalu ada tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, daftar mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik, kemudian tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip nilai, dan nama, jabatan, dan tanda tangan kepala satuan pendidikan. Selanjutnya dalam hal penatausahaan Bapak Ibu sekalian, bahwa satuan pendidikan melakukan penatausahaan terhadap ijazah dan transkrip nilai. Ini yang kemudian harus ditatausahakan oleh sekolah. Bahwa penatausahaan dilakukan paling sedikit dengan menyimpan. Yang pertama, hasil pindai dokumen ijazah dan transkrip nilai dengan tanda tangan basah. Lalu yang kedua adalah dokumen elektronik untuk ijazah dan transkrip nilai dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Dan yang terakhir, dalam hal dilakukan penutupan satuan pendidikan menyerahkan hasil pindai dokumen serta dokumen elektronik ijazah dan transkrip nilai hasil penatausahaan kepada dinas atau kementerian sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang tadi ada dalam sistematika peraturan ini ada bab yang mengatur mengenai pembaruan. Apa saja yang dimaksud dengan pembaruan ijazah dalam bab ini Bapak Ibu? Jadi ada 3 kondisi terhadap ijazah yang dicetak tadi. Yang pertama adalah penerbitan perbaikan ijazah dan atau transkrip nilai. Yang kedua adalah penerbitan ulang. Dan yang ketiga adalah pencetakan ulang. Penerbitan perbaikan yang pertama Bapak Ibu sekalian itu dilakukan oleh satuan pendidikan karena kesalahan penulisan muatan ijazah dan atau transkrip nilai. Nah, harapannya Bapak Ibu dengan adanya penguatan data kita di Dapodik dan konfirmasi kembali kepada para orang tua anak-anak kita untuk kembali memeriksa identitas dan sebagainya, harapannya ke depan sudah tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan muatannya Bapak Ibu sekalian, terkhusus mengenai nama, kemudian tanggal lahir dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan sistem ini kita mampu mengurangi lagi perbaikan-perbaikan pada ijazah yang sudah diterbitkan. Dan yang kedua adalah penerbitan ulang ijazah. Penerbitan ulang ijazah itu karena ada beberapa kondisi Bapak Ibu. Yang pertama, jika ijazah dan atau transkrip nilai yang disahkan itu dengan tanda tangan basah rusak atau hilang, itu bisa dilakukan penerbitan ulang. Dan atau kondisi yang kedua, ijazah dan atau transkrip nilai yang disahkan tanda tangan elektronik tersertifikasi itu rusak atau hilang dan dokumen elektroniknya hilang. Itu bisa dilakukan oleh penerbitan ulang. Dan yang ketiga adalah pencetakan ulang ijazah atau transkrip nilai dilakukan oleh pemilik ijazah atau transkrip nilai atau satuan pendidikan dalam hal ijazah
dan atau transkrip nilai yang disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi itu rusak atau hilang dan dokumen elektroniknya masih ada. Nah, jadi Bapak Ibu, konsep ijazah yang dalam kebijakan ini, jika alternatif itu diberikan kepada daerah ataupun sekolah ya, swasta dalam hal ini yayasan. Jadi bagi pemerintah daerah yang punya source dan kapasitas diperkenankan untuk menyempurnakan kebijakan implementasi dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi konsepnya seperti itu, dia bisa melakukan itu, tetapi bagi Pemda yang belum memiliki source atau kapasitas juga diperkenankan dengan skema tanda tangan basah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kebijakan atau sistem yang dibuat kementerian ini masih memungkinkan untuk Pemda ataupun satuan pendidikan mencetak ijazah ini dalam dua bentuk seperti itu. Bentuk yang pertama tadi dia bisa masuk dengan tanda tangan basah, kemudian yang kedua dia bisa disempurnakan terus dengan tanda tangan elektronik seperti itu. Tapi ini kemudian disesuaikan kembali dengan kapasitas daerah. Tetapi dua hal itu masih dimungkinkan dalam kebijakan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini format atau contoh-contoh bagaimana kalau ada perbaikan ijazah dan sebagainya, tetap akan ada keterangan dalam sistem apa yang kemudian menjadi poin daripada perubahan atau kesalahan yang diatur. Jadi Bapak Ibu, dalam konsep kebijakan kali ini Kementerian akan menyediakan sistem. Harapannya Bapak Ibu Dinas Pendidikan maupun Kepala Satuan Pendidikan tinggal melakukan download, dan harapannya tinggal di-download. Dan tadi bagi yang belum punya source silakan difinalkan dengan tanda tangan basah Bapak Ibu. Nah, bagi daerah yang punya source dia bisa langsung dengan tanda tangan elektronik. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu untuk menghadapi tadi berbagai kondisi dalam pembayaran ijazah, baik itu penerbitan perbaikan, penerbitan ulang ijazah maupun pencetakan ulang. Begitu juga ini contoh pada transkrip nilai jika ada perbaikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bab yang diatur dalam regulasi ini adalah penyetaraan ijazah. Nah, hal-hal diatur dalam bab ini bahwa ijazah atau dokumen hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan luar negeri itu diakui untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Bahwa pengakuan ijazah atau dokumen hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan di luar negeri dilakukan oleh satuan pendidikan tujuan yang dituju sesuai dengan panduan yang disediakan oleh kementerian. Nah, kemudian satuan pendidikan yang dituju dapat mengajukan penambahan informasi tentang sistem pendidikan luar negeri dalam panduan yang disediakan oleh kementerian. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti akan ada guidance atau panduan yang disediakan di sistem. Sekolah mana yang kemudian sudah menjadi langganan ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat data sekolah yang dari luar negeri, dan Bapak Ibu bisa dengan mudah untuk menentukan calon peserta didik tersebut. Nah, bagi yang belum ada sekolah-sekolah luar negeri yang ada di sistem tersebut, Bapak Ibu silakan nanti memberikan support atau berikan tambahan informasi kepada kementerian untuk kemudian bisa masuk nanti ke dalam sistem yang dibangun tersebut. Jadi harapannya sekali lagi ini nanti untuk memudahkan Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan maupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk bab penyetaraan ijazah ini. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengesahan kopi ijazah atau yang kita kenal dengan legalisir ya. Jadi untuk konsep ijazah pada kebijakan ini Bapak Ibu, ijazah dan transkrip nilai itu dapat difotokopi tanpa diperlukan pengesahan. Karena secara prinsip legalisir itu kan memastikan kesesuaian isi dengan aslinya. Nah, untuk ijazah yang dicetak dengan sistem ini, Bapak Ibu guru atau para stakeholder masukkan nomor ijazah nasional ke dalam sistem Verval, sehingga kita dapat melihat dengan mudah keabsahan daripada kepemilikan
nomor ijazah nasional tersebut. Nah, dalam hal kebutuhan pemenuhan syarat melanjutkan pendidikan atau bekerja, pengesahan fotokopi atas ijazah dan atau transkrip nilai dapat dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, dalam hal dilakukan penutupan satuan pendidikan, pengesahan fotokopi atas ijazah dan atau transkrip nilai dapat dilakukan oleh dinas atau Direktorat Jenderal yang menangani urusan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kewenangannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi sistem ini, sistem ijazah yang dirancang adalah sistem yang dimulai untuk lulusan tahun ajaran 2024-2025, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Pak dengan ijazah-ijazah yang terbit sebelumnya? Nah, kita tetap mengatur dalam konteks legalisirnya. Hal ini masih ada aturan-aturan yang kemudian masih diakomodir dalam regulasi ini. Nah, untuk yang terbit nanti untuk tahun ajaran 2005-2006 sudah mengikuti mekanisme atau sistem yang ada. Tetapi untuk yang sebelumnya kita tetap atur, khususnya dalam bicara legalisir dan sebagainya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk surat keterangan atas ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024-2025 itu bisa tetap dilakukan. Dalam hal ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024-2025, kesalahan penulisan satuan pendidikan menerbitkan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Nah, surat keterangan kesalahan penulisan ijazah menjadi lampiran atas ijazah. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya dalam hal ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024-2025 itu rusak atau hilang, satuan pendidikan menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah. Nah, surat keterangan pengganti ijazah itu bernilai sama dengan ijazah. Dalam hal surat keterangan pengganti ijazah diterbitkan, untuk mengganti ijazah yang rusak, satuan pendidikan wajib memusnahkan ijazah yang rusak tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, pengesahan fotokopi atas ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024-2025. Bahwa fotokopi atas ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024-2025 disahkan oleh Satuan Pendidikan menerbitkan. Dalam hal dilakukan penutupan Satuan Pendidikan, pengesahan fotokopi tersebut dilakukan oleh Dinas atau Direktur Jenderal yang menangani urusan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kewenangannya. Dan Bapak Ibu, sebagai informasi, regulasi ini bahwa Permendikbud nomor 58 tahun 2024 ini ketika berlaku dia mencabut regulasi-regulasi yang lama Bapak Ibu. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah atau STB, surat keterangan pengganti ijazah atau STTB, dan penerbitan surat keterangan pengganti atau surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan kedua, mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2017 tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional. Baik Bapak Ibu, demikian beberapa hal perubahan substansi dan apa-apa saja yang menjadi muatan daripada regulasi Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024.